Jadi Gajah Mada itu, Aceh Majapahit itu memperdalam agama Islamnya di sini. Makanya di situ ada Ketapaan Majapahit namanya. Mungkin kita lewat sana tadi. Ya, tadi ada di dekat bukit itu. Terus kita kebetulan pada abad ke-18 itu ada penyerangan Hindu Bali terhadap raja-raja Islam di Lombok. Tapi di sini tidak bisa dijajah. Karena itu dia masuk Islam rajanya, Raja Balinya. Cuman karena raja dia masuk Islam, terjadi percampuran agama. Dia membuat suku Bali Lombok namanya. Dia tidak mau dijadi Sasak Lombok, tapi suku Bali Lombok, artinya orang-orang Bali yang beragama Islam. Hanya terjadi percampuran agama di sini. Namanya Waktu Telu. Jadi Islam sebagai pengakuan, ajaran Bali sebagai pelaksanaan upacara-upacara, keyakinannya animisme yang masih percaya kepada barang-barang gaib, dewa, makam, itu yang disembah dulu. Nah pada abad ke-18, akhir abad ke-18, baru pada tahun 67 bapak kami, kakeknya Mak Kia ini mengumumkan kembali kepada Islam yang murni, Islam waktu ini, pada tanggal 18 Oktober tahun 67. Jadi itulah kita masuk Islam kembali di sini. Dulu tidak ada yang sembahyang kecuali keluarga kami aja yang sholat, yang lain tidak ada. Jadi sudah kita tanggung itu. Cuman semua harta benda mereka yang dia sayangi, yang dia senangi itu harus diserahkan kepada keluarga kita. Makanya bagus ya diserahkan balik ya diserahkan. Cuman jadi ongkos kita nanggung dosa orang. Nah, begitu saya menggantikan bapak itu jadi pengulu adat di sini. Ya, saya ubah dengan ajaran Islam yang murni. Semuanya kita buka di sini. Jadi saya diangkat tahun 89 diangkat menjadi pengulu adat di sini. Makanya saya belajar tentang adat di sini. Ternyata pengembangan Islam yang paling sempurna di Pulau Lombok itu di sini. Jadi Sembalun ini berasal kata dari sembah ulun. Artinya orang-orang banyak menyembah kepada yang di atas, artinya sholat berjamaah sebenarnya Sembalun. Makanya semua dilakukan secara berjamaah dulu. Pesta apapun semua harus bersama ditentukan oleh ketua adatnya. Tengoknya bersatu keluarga sini Ya. Jadi kami dulu, nenek moyang kami itu Raden Lebe Sunan Sembahulun namanya. Siapa Raden siapa? Raden Lebe, berasal dari kata labaik. Jadi Lebe itu artinya orang suci. Jadi dia yang membawa Islam di sini. Kemudian jadi dia dikasih gelar, tapi asal usulnya dari yang keluarga kita ini asal usulnya dari Melaka itu. Jadi nanti disambung sama diri ke Melaka ya. Dia asal usulnya. Kita Melaka. Ya. Jadi 2 jam setengah di sini kan ada tiga unsur masyarakat, makanya disebut Itu Telu. Jadi berasal dari kata Metu Telu, konsep Tuhan, alam dan manusia. Nah ini yang pimpinan ketika dia berangkat ke Sumatera dulu itu, pada waktu pulangnya itu yang dari Melaka itu meninggal dunia di tengah laut. Nah, meninggal dunianya kemudian tetapi dia menitip bahan-bahan termasuk menulis prasasti di sana, prasasti bawa dewa namanya, kembali bapaknya di Sinarman. Nah cuman prasasti itu bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di atas batu dengan ada beberapa tapak tangan, tapak kaki di situ. Tetapi begitu bapak mengumumkan
kita kembali kepada Islam murni, seluruh peninggalan itu harus dimusnahkan. Langgar, dewa, prasasti, apapun yang bentuknya peninggalan waktu dulu itu harus dimusnahkan. Untuk jangan sampai ada Kesirikan lah. kesirikan. Termasuk ketapahan Majapahit ini. Sempat lewat tadi tuh, Bu. Jadi bapak sendiri, ayah saya itu sendiri yang menebang pohon yang besar di sana itu. Iyalah untuk pemujaan dia orang Jadi, situ. Itu kira-kira pada waktu itu, sehingga sekarang tidak ada peninggalan-peninggalan. Tapi masih, karena saya waktu itu masih kecil, masih saya ingat banyak. Jadi ada tiga fase masyarakat di sini, semuanya Muslim. Termasuk fase yang ketiga itu ada orang Bali. Orang Bali ini mereka masuk Islam, tetapi karena budaya itu lebih cepat dan lebih ya. Nah, kemudian semua budaya-budaya Bali itu dilaksanakan di Semarang. Maka bercampurlah agama itu. Waktu telu itu sebenarnya asal kata dari wik tu telu. Awik tahu telu. Jadi penghulu adat, pemangku adat, pemekal adat. Jadi konsep Tuhan, alam dan manusia. Itu yang wik tu telu itu. Jadi ketika dia berubah menjadi waktu telu, maka terjadi pergeseran. Ajaran Bali dilaksanakan, ajaran Islam dilaksanakan, ajaran animisme juga dilaksanakan. Nah, dari kata-kata Lombok, sebenarnya bukan Lombok ya. Lombok itu artinya agama yang lurus, Islam maksudnya. Kemudian manusia berjiwa Lombok buak, berperilaku sasak sangkabira katanya. Jadi manusia yang jujur, yang melaksanakan, berjalan di jalan agama yang selurus-lurusnya. Sasak sangkabira itu ta'awanu alal birri wa taqwa. Jadi kita harus saling tolong terhadap semuanya. Nah, terus rumah yang di sana itu ada filsafatnya tersendiri, namanya filsafat Pituk Bale, Pituk Upak-Upak. Pituk Bale itu menandakan satu komunitas yang harus tertata rapi. Jadi rumahnya saja berjamaah, kecuali satu rumah paling depan itu namanya Balai Malang. Balai Malang itu masjid. Jadi kiblatnya menghadap timur barat, yang lain harus menghadap ke utara semua. Nah, itu upak-upak itu adalah cerminan seorang pemimpin. Pemimpin desa Bele atau pemimpin Sembalun itu mengacu kepada upak-upak pertama, artinya dia harus mementingkan Allah sang pencipta. Jadi semuanya adalah kepentingan utama adalah sang pemberi hidup. Itu. Jadi harus menjalankan syariat yang diperintahkan oleh sang pencipta. Kepentingan yang kedua namanya upak-upak nomor 2 itu adalah kepentingan kepada Nabi Rasul. Terutama upak-upak bukan. Upak-upak. Jadi Kesian ibu. upak-upak itu dimaknakan dengan satu kepentingan kepada Rasulullah. Jadi kalau bahasa Indonesia upak-upak itu tangga yang ada di sana. Tangga yang itu tuh. Ya. Jadi kemudian yang ketiga mengandung makna agama dan berjihad di jalannya. Makanya tangga yang ketiga itu disambung dengan sesando namanya. Semua ada makna dia Ya. Ada arti dia. Jadi itu kepentingan seorang pemimpin. Begitu. Kemudian yang keempat